Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Wahyu Tresnani dari SMA Negeri 1 Duku Puntang. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang mengapa kurikulum perlu berubah. Ini merupakan bentuk aksi nyata dari kurikulum Merdeka. Ya. Oke, selamat datang para guru, siswa, dan orang tua yang luar biasa. Ya, mengapa kurikulum perlu berubah? Dalam dunia pendidikan, adanya kurikulum sangatlah penting. Arah dan tujuan pendidikan diatur di dalam kurikulum, sehingga dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran, guru akan berpatokan pada kurikulum yang dipakai di satuan pendidikannya. Nah, sekarang kita bahas apa itu sih kurikulum? Kurikulum merupakan panduan pembelajaran pada satuan pendidikan, di mana dapat dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir dari pengalaman belajar peserta didik. Kurikulum itu kompleks dan multidimensi. Kurikulum itu dapat diibaratkan sebagai jantung pendidikan. Nah, sekarang apa sih peran dan fungsi kurikulum? Peran kurikulum sebagai pedoman dan acuan dalam pembelajaran. Sedangkan fungsi kurikulum bagi pendidikan adalah untuk memandu dalam proses belajar peserta didik. Nah, komponen kurikulum menurut Ralph Tyler itu berisi tujuan, kemudian konten, kemudian metode atau cara, dan evaluasi. Ini inti dari permasalahan. Sekarang kita bahas apa pentingnya perubahan kurikulum. Ya, kurikulum itu harus selalu berubah agar sesuai dengan perkembangan zaman dan juga sesuai dengan kearifan lokal yang ada di sekolah, di setiap sekolah, karena keadaan tiap sekolah itu berbeda. Apalagi di masa sekarang ini ilmu pengetahuan dan teknologi informasi telah berkembang dan pembelajaran akan membosankan tanpa adanya perubahan. Oke, jadi kurikulum itu bisa berubah sesuai dengan situasi dan kondisi. Misalkan untuk sekolah yang lingkungannya itu adalah petani, maka kurikulum sekolah itu disesuaikan dengan keadaan supaya bisa mengoptimalkan potensi-potensi yang ada di daerah tersebut. Akan berbeda pastinya jika suatu sekolah itu berada di lingkungan industri, maka kurikulumnya juga akan disesuaikan supaya bisa sesuai dengan potensi yang ada di daerah tersebut, yaitu kawasan industri. Oke? Jadi kurikulum itu bisa berubah disesuaikan dengan kondisi sekolah. Oke? Dan kita tahu bahwa kurikulum itu harus berorientasi pada siswa. Oke, bukankah tugas kita untuk menyiapkan para peserta didik kita menghadapi zaman yang baru yang betul-betul berbeda dengan zaman kita. Jadi kurikulum itu bisa berubah. Nah, bagaimana untuk mewujudkannya? Seluruh komponen pendidikan, yaitu orang tua, masyarakat, dan sekolah harus menempatkan kebutuhan, pendapat, pengalaman, hasil belajar, serta kepentingan peserta didik sebagai pengembangan kurikulum, karena kurikulum dirancang untuk kebutuhan peserta didik. Oke, sekian video dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you, and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.